Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang fikih aswaja dan urgensi bermadzhab. Fikih aswaja adalah pemahaman hukum Islam menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpedoman pada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Dalam praktiknya, fikih aswaja mengikuti 4 madhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Di Indonesia, mayoritas umat Islam mengikuti madhab Syafi'i. Ciri-ciri utama fikih aswaja diantaranya adalah moderat, seimbang, toleran, dan adil. Ajaran ini menolak sikap ekstrim dan mengajarkan Islam yang damai. Selanjutnya, urgensi bermadzhab. Bermadzhab itu penting karena tidak semua orang mampu memahami Al-Quran dan hadis secara langsung. Dengan bermadzhab, umat Islam memiliki pedoman yang jelas dalam beribadah. Selain itu, bermadzhab dapat menjaga kebenaran dan keabsahan ibadah karena hukum-hukum mazhab telah dikaji oleh para ulama yang ahli dan terpercaya. Bermadzhab juga berfungsi untuk menghindari penafsiran agama secara sembarangan yang dapat menyebabkan perpecahan di tengah umat. Jadi kesimpulannya, fikih aswaja mengajarkan Islam yang rahmatul lil alamin, dan bermadzhab merupakan kebutuhan penting bagi umat Islam agar dapat menjalankan syariat dengan benar dan tetap menjaga persatuan. Landasan historis fikih aswaja. Fikih Ahlussunnah wal Jamaah lahir dari proses keilmuan yang panjang sejak masa sahabat, tabi'in, hingga para imam mazhab. Para imam mazhab tidak membuat hukum secara sembarangan, tetapi menyusunnya melalui metodologi ilmiah atau usul fikih yang ketat. Hal ini menunjukkan bahwa fikih aswaja berdiri di atas tradisi keilmuan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalil pentingnya bermadzhab. Bermadzhab memiliki dasar yang kuat dalam Islam, di antara perintah Allah untuk bertanya kepada ahlinya. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Quran Surat An-Nahl ayat 43. Ayat ini menunjukkan bahwa orang awam dianjurkan mengikuti ulama yang ahli, bukan menafsirkan agama sendiri tanpa ilmu. Sikap aswaja terhadap perbedaan fikih aswaja memandang perbedaan pendapat sebagai hal yang wajar dan rahmat, selama masih berada dalam koridor Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, aswaja tidak mudah menyalahkan atau membid'ahkan sesama muslim yang berbeda praktek ibadah karena perbedaan mazhab. Peran ulama Nusantara di Indonesia. Ulama-ulama besar seperti Hadratus Syaikh Kyai Haji Hasyim Asy'ari dan Kyai Haji Ahmad Dahlan turut menguatkan pemahaman fikih aswaja. Mereka mengajarkan Islam yang ramah, kontekstual, dan sesuai dengan budaya lokal tanpa meninggalkan prinsip syariat. Contoh penerapan bermadzhab dalam praktek ibadah sehari-hari seperti sholat, wudhu, zakat, dan muamalah. Bermadzhab membantu umat Islam memiliki pedoman yang jelas dan beragam, sehingga tercipta ketertiban dan ketenangan dalam beragama. Dan yang terakhir adalah penegasan. Dengan demikian, fikih aswaja dan bermadzhab bukanlah penghambat kemajuan, melainkan sarana menjaga kemurnian ajaran Islam, memperkuat persatuan umat, serta
mencegah munculnya paham ekstrim dalam beragama. Sekian, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya mewakili dari kelompok 8 pamit undur diri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.